literasi parents. Jumpa lagi di video keempat yang membahas anak dengan masalah pemahaman bacaan. Anak dengan defisit membaca pemahaman spesifik atau SRCD itu harus bekerja keras untuk menyelesaikan tugas mereka. Seringkali mereka mungkin nampak tidak cukup berusaha, padahal sebenarnya mereka itu kebingungan. Anak-anak dengan kondisi ini menyadari fakta bahwa mereka tertinggal dari teman sebayanya, yang pada akhirnya mempengaruhi harga diri dan motivasi mereka. Jadi memahami makna isi bacaan untuk dapat menceritakan kembali itu menjadi tantangan besar bagi mereka. Beberapa penelitian menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan memahami makna isi bacaan bisa terjadi karena ketidaksiapan fungsi otak atau brain function unreadiness. Dari bagan perkembangan otak yang disajikan oleh Harvard University, kita bisa melihat jelas bahwa masa belajar formal, yaitu ketika influence science, dimulainya pada usia sekitar 7 tahun. Namun beberapa anak memulai di sekolah dasar sebelum berusia 7 tahun. Bisa saja perkembangan fisik otaknya belum matang karena masih di bawah usia. Memahami makna isi bacaan untuk dapat menceritakan kembali adalah proses yang membutuhkan kesiapan otak. Mengapa perkembangan dan kesiapan otak itu berpengaruh? Karena sebelum anak belajar membaca, otak harus perlu memproses visual apa yang dilihatnya. Pemrosesan visual dan kemampuan menghubungkan kata dengan makna itu sangat penting dan saling berhubungan. Memahami makna isi bacaan untuk dapat menceritakan kembali bukan sekedar tentang mengeja kata, melainkan memerlukan proses pemahaman yang lebih mendalam yang didului dengan kemampuan mempersepsi secara visual apa yang dilihatnya. Di video yang lain, saya akan membahas tentang visual perceptual skill secara khusus. Tunggu video saya ya. Dan karena kematangan usia dan kesiapan otak, ini jugalah yang membuat Finlandia dan beberapa negara di Eropa dan negara-negara maju lainnya mensyaratkan anak memulai SD kelas 1 di usia 7 tahun. Jadi parents, jangan buru-buru memasukkan anak di SD kelas 1 karena otaknya belum siap. Coba diingat-ingat, apabila Anda memiliki anak yang memiliki masalah di reading comprehension, apakah dia terlalu muda dalam memulai SD kelas 1-nya? Penelitian tentang defisit membaca pemahaman spesifik atau SRCD memang belum banyak dilakukan. Tidak sebanyak penelitian tentang disleksia. Meskipun begitu, SRCD tetap menjadi masalah yang cukup signifikan di kalangan anak-anak. Banyak orang yang keliru menganggap kondisi ini sama dengan disleksia. Berbeda ya parents, SRCD itu berbeda dengan disleksia. Padahal memahami makna isi bacaan itu untuk dapat menceritakan kembali itu dialami oleh anak-anak normal yang tidak mengalami disleksia. Seringkali anak dengan defisit membaca pemahaman spesifik itu salah didiagnosa dengan disleksia. Padahal keduanya sudah saya jelaskan tadi, jelas-jelas berbeda. Anak dengan disleksia itu kesulitan dalam decoding. Dia kesulitan untuk mengenali huruf-huruf tertentu. Sementara anak dengan SRCD, dia mampu mengenali bentuk huruf, bentuk kata, tetapi tidak memahami makna dari kata yang dibacanya. Memahami makna kata berujung juga memahami makna isi bacaan untuk nanti dapat diproduksi kembali, diceritakan kembali. Dan inilah titik kritis dalam membedakan SRCD dengan disleksia. Defisit membaca pemahaman spesifik itu amat sangat berbeda dengan disleksia. Saya katakan sekali lagi, disleksia itu lebih berfokus pada kesulitan dalam mengenali huruf dan kata. Apa yang dilihat itu memang sudah di dalam permasalahan di otak menjadi bentuk yang berbeda dari apa yang dilihat oleh anak-anak normal. SRCD tidak mengalami masalah ini. SRCD mengalami masalah pemahaman dan penguraian makna. Penting loh bagi kita untuk memahami hal ini. Karena hal ini menjadi permasalahan yang semakin hari kayaknya semakin banyak dialami oleh anak-anak kita. Ketidakmampuan memaknai isi bacaan itu terjadi pada anak-anak kita, anak normal. Bukan anak yang mengalami permasalahan psikologis tertentu. SRCD bisa juga terjadi pada semua bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Indonesia
dan bahasa-bahasa yang lain, dan dialami juga oleh anak-anak di belahan-belahan dunia yang lain, bukan hanya di Indonesia, parents. Dan untuk membantu anak mereka, kita bisa memberikan latihan-latihan yang fokus pada penambahan kosakata, pemikiran logis, dan itu akan meningkatkan kemampuan pemahaman bacaannya. Ketika dia sudah mulai memahami isi bacaan secara sederhana, mintalah untuk menceritakan kembali dengan pendekatan yang lembut, dengan pujian dan dorongan serta semangat. Hal ini akan menjadi latihan yang sangat efektif untuk nantinya anak mampu memahami isi bacaan, bahkan isi buku, dan dalam merangkumnya menjadi semua pengetahuan yang perlu dia ketahui. Terlebih ketika nanti di tingkat tinggi melakukan penelitian dan sebagainya. Berikut adalah beberapa strategi bagi parents untuk mengatasi anak dengan kesulitan membaca pemahaman. Ajari anak untuk berpartisipasi aktif saat membaca. Tingkatkan kosakata anak dengan menjelaskan kata-kata yang tidak dikenalnya dan cara menemukan maknanya bagaimana. Ajarkan itu kepada anak secara sederhana dengan mendampingi dia membaca atau dengan mendongeng membaca buku bersama. Memahami makna isi bacaan untuk dapat diceritakan kembali akan menjadi mudah bagi anak selanjutnya karena anak lambat laun memiliki kosakata yang semakin banyak dan semakin banyak. Parents, bantulah anak untuk mengembangkan kekuatan imajinasi mentalnya saat membaca. Ajak mereka membuat pertanyaan dalam diri sendiri untuk menumbuhkan minat pada bacaan, untuk menguji apa yang sudah dibacanya kata-katanya. Sekaligus membantu anak menghubungkan konten bacaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Memahami makna isi bacaan untuk diceritakan kembali juga memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jika diperlukan parents, kita juga bisa mengajarkan strategi membaca yang lebih khusus bagi anak yang mengalami ASCD. Instruksi individu dengan individu itu bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena bila anak mengalami ini, kita harus memulainya dengan fase atau level di mana pemahaman bacaan anak atau di mana kosakata-kosakata yang sudah menjadi miliknya atau apa yang dia ketahui dalam vocabulary. Memahami makna isi bacaan untuk dibicarakan kembali, untuk diceritakan kembali, diimajinasikan, itu bisa memperkuat kemampuan dia untuk reading comprehension. Dan ini semua bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan personal kepada anak. Parents juga bisa membimbing anak untuk memantau pemahaman mereka sendiri melalui latihan kesadaran tinggi. Kesadaran akan apa yang dia lihat, maknanya apa yang dia alami, dan semuanya itu akan memperkaya vocabulary dan pengalamannya. Lakukan aktivitas prabaca yang saya sebutkan tadi. Itu untuk menentukan arti kata kunci, memulai pengetahuan awal yang sesuai, membangun imajinasi mental. Semuanya ini akan membantu anak dalam memaknai makna isi bacaan untuk dimengerti, dibuat ringkasannya atau diceritakan kembali. Akhirnya parent, saya ingin mengajak parents untuk tidak merasa terlambat dalam membantu anak. Lihatlah semua video seri solusi memahami isi bacaan pada anak normal. Ini adalah video keempat. Berarti ada video pertama, video kedua, video ketiga yang lainnya. Ingat, tidak ada kata terlambat. Anak Anda adalah anak normal. Dan dengan dukungan yang tepat, mereka bisa mengatasi masalah membaca pemahaman ini, memahami makna isi bacaan untuk diceritakan kembali, itu akan menjadi kunci bagi keberhasilan akademik anak di masa depannya. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai. Parenting Literasi Indonesia menyumbangkan bakti untuk bersama-sama membesarkan anak mencapai cita-citanya dan kita semua menjadi orang tua yang berhasil, orang tua yang berbahagia, dan yang lebih penting lagi menikmati masa-masa parenting kita. Karena tidak ada masalah parenting yang terlalu besar untuk dapat diatasi bersama.